Cerita cinta Pierre Tendean dimulai saat ia ditugaskan sebagai Komandan Peleton Batalion Tempur 2, Kodam 2 Bukit Barisan di Medan. Kala itu Pierre berpangkat Letnan 2. Saat bertugas di Medan itulah awal mula Pierre bertemu dengan pujaan hatinya. Saat ia tidak dalam keadaan dinas, diajak oleh kawannya bermain ke rumah Haimin, salah satu tokoh terpandang di sana. Kunjungan Pierre menjadi berkesan ketika berjumpa dengan putrinya, Rukmini. Pierre dikenal cuek meskipun banyak digandrungi gadis-gadis semasa menjadi taruna. Namun ia begitu tertarik kepada Rukmini. Ketertarikan Pierre tak lain adalah sikap Rukmini yang lemah lembut, pemalu, dan tutur katanya yang sopan. Sebaliknya, Rukmini jatuh hati kepada Pierre bukan semata karena ketampanannya, tapi sikap humoris dan kecerdasannya. Dari hari ke hari pergaulan mereka semakin dekat hingga berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Saat libur berdinas, Pierre selalu menemui Rukmini, yang telah resmi menjadi kekasihnya. Kisah cinta Pierre dan Rukmini sempat terhalang restu orang tua masing-masing karena perbedaan agama. Bahkan kebersamaan sepasang kekasih itu juga harus terpisah lantaran Pierre mendapat panggilan sekolah intelijen, untuk ditugaskan ke operasi Dwi Kora. Khawatir terhadap Pierre, sang ibu Kornet ME mengajukan penarikan tugas bagi anaknya. Pengajuan tersebut dikabulkan dan Pierre menjadi ajudan Jenderal Nasution. Rukmini senang menerima kabar kekasihnya tak lagi bertugas dalam operasi Dwi Kora. Sebab selama dalam operasi tersebut, mereka menjalani hubungan jarak jauh, dengan berkomunikasi lewat surat menyurat. Pada tahun 1965 itu, Pierre dan Rukmini mantap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Pierre menulis surat ke keluarganya, minta doa restu untuk menikahi Rukmini. Saat mendampingi Jenderal Nasution bertugas ke Medan, pada tanggal 31 Juli tahun 1965, Pierre menyempatkan diri menemui keluarga Rukmini untuk melamar. Hari pernikahan mereka telah disepakati pada bulan November tahun 1965. Keseriusan Pierre untuk menikahi Rukmini tidak main-main. Untuk menambah biaya pernikahan, ia rela setiap malam mengambil kerja sampingan sebagai sopir traktor meratakan tanah pembangunan proyek Monumen Nasional, Monas. Lebih dari itu, ia juga aktif mencari informasi rumah kontrakan di sekitar kawasan Menteng, Jakarta, untuk nantinya ia tempati bersama Rukmini, jika sudah menikah kelak. Ketika terjadi pengepungan rumah Jenderal Nasution pada malam tanggal 30 September tahun 1965, Pierre tidak dalam tugas piket. Dia telah menyerahkan tugas jaga kepada Komisaris Polisi Hankam Mansur. Mendengar kebisingan suara tembakan, atas inisiatifnya ia lalu mengambil jaket dan senjatanya menghadapi pasukan itu. Tidak jelasnya instruksi operasi kepada pasukan Cakrabirawa, membuat mereka salah tangkap dan tidak mengenali Jenderal Nasution. Mereka malah membawa Pierre. Rukmini harus mengubur dalam-dalam rencana pernikahannya dengan Pierre, yang akan dilangsungkan 2 bulan lagi. Sebab sang kekasih tewas pada malam tanggal 30 September tahun 1965. Tanggal 31 Juli tahun 1965 ketika lamaran, menjadi pertemuan terakhir Rukmini dengan Pierre. Karena Rukmini berada di Medan, tengah menunggu kedatangan Pierre untuk pernikahan pada November tahun 1965. Hasil visum et repertum Kapten Anumerta Pierre Tendean terdapat beberapa luka tembak di tubuh. Di antaranya 2 di dada kanan, 2 di punggung kanan, 1 di leher belakang sebelah kiri, dan 1 di pinggul kanan. Ada luka lain juga akibat pukulan, yaitu 1 di kepala kanan, 1 di tulang ubun-ubun kiri, dan 1 di puncak kepala. Pujaan hati Kapten Pierre Tendean, Rukmini Haimin wafat belum lama ini. Yaitu pada tanggal 27 Juli tahun 2019 dalam usianya ke-72 tahun, di Klaten, Jawa Tengah. Andai Pierre dan Rukmini resmi menikah, mereka telah merayakan 55 tahun usia pernikahan.